menjadi dilebarkan ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong pada hoax atau lain informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa Kominfo. Jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Pernah nggak sih lihat berita di grup WhatsApp yang bikin terus langsung di forward tanpa lihat dulu kebenarannya, atau scroll Instagram dan melihat komentar yang saling hujat dan juga nyindir? Yuk kita bahas bagaimana Islam mengatur adab kita di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas tema yang sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, yaitu adab bermedia sosial dalam Islam. Zaman sekarang, hampir semua orang memiliki HP dan aktif di media sosial. Tapi sayangnya, tidak semua orang paham bagaimana caranya bermedia sosial yang baik dan juga benar sesuai ajaran Islam. Pada video kali ini, saya akan memberikan poin penting plus dalil dari Al-Quran dan hadis, biar kita makin paham. Yuk, simak sampai habis. Media sosial itu seperti pedang bermata dua. Bisa jadi sebagai ladang pahala dan bisa juga dipakai untuk hal baik. Tetapi, bisa juga jadi sumber dosa kalau dipakai sembarangan. Fenomena ini yang sering kita lihat, seperti penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, sampai saling gibah di kolom komentar. Padahal, Islam sudah mengatur dengan sangat jelas bagaimana caranya kita menjaga lisan, tulisan, bahkan di dunia digital sekalipun. Adapun poin pertama, yaitu tabayun, alias cek dan verifikasi dulu sebelum menyebarkan informasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Intinya, kalau ada kabar yang datang dari sumber yang tidak jelas kredibilitasnya, kita diminta untuk memberikan kebenarannya dulu. Sebab, kalau kita asal sebar tanpa cek, bisa jadi kita malah merugikan orang lain karena ketidaktahuan kita sendiri, dan ujung-ujungnya kita yang menyesal. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, ada hadis yang menjelaskan bahwa seseorang sudah bisa disebut pendusta kalau dia menceritakan ulang semua yang dia dengar tanpa verifikasi. Jadi, sebelum klik tombol share atau forward, bisakah dulu kita cek faktanya ya? Adapun poin kedua, jaga lisan, jaga jari. Di media sosial, jari kita ibaratkan lisan kita. Apa yang kita ketik, itu juga menjadi catatan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Atau kalau tidak bisa, lebih baik diam. Prinsip ini juga berlaku saat kita mengetik komentar atau caption di media sosial. Kalau tidak ada yang bermanfaat atau malah bisa menyakiti orang lain, lebih baik kita tahan jari kita untuk tidak posting. Adapun poin ketiga, yaitu hindari ghibah dan juga fitnah. Sering banget kan kita lihat kolom komentar orang saling julid, membahas kejelekan orang lain, bahkan menyebarkan aib seseorang. Padahal dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah menggambarkan perbuatan ghibah itu seperti memakan daging bangkai saudara sendiri. Sebuah perumpamaan yang sangat keras supaya kita benar-benar menjauhinya. Seram ya kalau dibayangkan. Makanya yuk kita lebih bijak lagi bagaimana saat posting status, berkomentar, atau bahkan hanya sekedar menyebarkan tangkapan layar percakapan orang lain.
Kemudian, poin terakhir, manfaatkan media sosial untuk kebaikan. Sekarang ini banyak sekali akun-akun dakwah, konten edukasi, sampai gerakan sosial yang lahir dari media sosial. Kita bisa jadi bagian dari itu. Share konten yang bermanfaat, ingatkan teman untuk sholat, atau sekedar menulis status yang menyebarkan semangat positif. Semua itu bisa jadi ladang pahala buat kita asal niatnya tulus dan juga caranya benar. Jadi intinya, bermedia sosial itu tidak ada bedanya dengan kita berinteraksi di dunia nyata. Ada adabnya, ada aturannya. Tabayun dulu sebelum share. Jaga lisan dan jari. Hindari gibah dan manfaatkan media sosial untuk kebaikan. Semoga kita semua bisa jadi pengguna media sosial yang bijak dan berkah.